Selamat datang di channel Raider Kick. Yuk simak video dan info terbarunya. Monggo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang. Balik maning ke channel Raider Kick ya. Oke, di video kali ini saya mau sharing aja lur. Paling saya online nanti sore ya. Oke, langsung aja. Ini saya buka aplikasi. Kemarin itu saya sempat libur ya lur ya. Libur sekitar 2 hari. Karena saya ke Wonogiri buat nyekar ya. Kan mau puasa ya ini. Cek pendapatan kemarin ya. Saya itu terakhir on ya kemarin sebenarnya, cuman baru sempat bikin video hari ini ya. Ini hari Jumat dapat 10 order tanggal 25. Hari Sabtu ini dapat 11 order 255. Ini sebenarnya pas rame banget ya. Sebenarnya ini kayaknya kalau dilanjut sampai ya 400 kayaknya nyampe deh kalau sampai jam 12 malam. Soalnya saya jam 8 atau jam berapa itu udah langsung pulang. Soalnya mapnya kayak gini lur hari Sabtu itu. Terus jemputnya jauh-jauh 5 kilo. Terus banyak cancelan juga, jadi saya memutuskan untuk pulang jam berapa ya? 8 kalau nggak salah. Terus ya dapatnya segini. Terus ini, nah hari Minggu sama Senin itu saya ke Wonogiri nyekar 2 hari nggak online ya. Terus Selasa kemarin nggak tahu kenapa aras-arasan banget. Terus gurih untuk telu ya, telung orderan terus bali mulai aku rasanya kepenak gelisah neng jalan. Terus kemarin hari Rabu ini tak pekso ya, jadi yo isih aras-arasen karena aku ngensel satu, jadi tak usahakan dapat 1000 poin ya. 8 order ini sama Protek jadinya poinnya 1100 kalau nggak salah kemarin. Terus hari ini belum ya, belum online. Biar lebih fair, kita lihat aja di aplikasi GoPartner ya. Masuk bantuan, terus kendala saat menunggu order. Saya merasa sulit mendapat order. Nah, ini kita baca-baca dulu aja. Yang mempengaruhi orderan itu yang pertama, jumlah order dari pelanggan di sekitar tempat Anda berada ya. Jadi di area dulur-dulur semua itu jumlah ordernya dulu berapa. Terus kinerja dalam menyelesaikan order. Jadi kita itu kinerjanya gimana? Yang pertama yaitu tingkat penyelesaian, terus pembatalan, penerimaan, penolakan, dan pengabaian order. Kalau bisa setiap order yang masuk itu diselesaikan ya lur ya. Soalnya itu nanti mempengaruhi ke depannya akun kita. Kalau sering batalin, sering menolak, atau sering mengabaikan ya nanti pasti akan berefek ke akun. Terus riwayat penyelesaian order yaitu jenis layanan, jarak jemput, jarak antar, titik jemput, jam online, dan faktor lainnya dari order yang diterima, diabaikan, dibatalkan, atau diselesaikan. Terus yang keempat, perangkat dan faktor pendukung lainnya seperti koneksi, akurasi GPS, memori, RAM, dan saldo dompet aplikasi Anda. Terus ini perlu diingat bahwa kita berada dalam masa pandemi yang jumlah order dari pelanggan itu menurun, sedangkan jumlah mitra online meningkat. Hal ini dapat menyebabkan waktu tunggu mendapatkan order itu lebih lama dari biasanya.
Ini tips bukan dari saya, dari GoPartnernya. Saya paling nambahin dikit nanti. Terus perangkat ini untuk akurasi GPS ya. Kalau saran dari sini sih RAM-nya di atas 2 GB, tapi itu nggak menutup kemungkinan juga ya ada yang RAM 1,5 tetap ini kok tetap lancar. Yang penting jangan banyak aplikasi di HP-nya, terus yang penting internalnya masih space-nya, ruang kosongnya masih banyak gitu aja sih. Ini masih banyak ya, tapi saya singkat aja. Kalau masalah baterai tuh ya udah dulur-dulur pasti udah tau lah. Kalau ya udah 20% ya segera dicas atau di power bank ya. Nah, ini hindari membuka aplikasi banyak. Terus contohnya aplikasi yang besar-besar ya seperti game atau Facebook. Nah, terus ini ada catatan lagi. Hal di atas itu hanya bersifat saran, bukan kewajiban. Kayak tadi RAM harus di atas 2 GB. Tapi dalam di lapangan yang pakai 1,5 GB itu nyatanya ya ini masih bisa. Jadi cuma bersifat saran. Yang penting masih support Android-nya. Iya. Terus ini saran lagi, gunakan autobit ya. Terus saldo dompet itu yang penting jangan sampai min ya. 0 itu kayaknya masih dapat, cuman paling nunggunya lama, nunggu yang bayarnya pakai GoPay. Kalau ada yang min ya saya belum pernah sih soalnya. Soalnya saya usahakan jangan sampai, yang penting jangan sampai minus lah. Soalnya itu buat potongan ya, buat komisi ke Gojeknya, nanti motong dari saldo driver. Terus ini riwayat penyelesaian order. Artinya berbagai faktor order yang Anda terima, abaikan, batalkan, tolak, atau selesaikan. Di antaranya jenis layanan, jarak jemput, antar, jenis tempat, area atau titik jemput dan antar, dan jam online. Dengan mempelajari riwayat penyelesaian order Anda dapat meningkatkan kesempatan mendapatkan order ke depannya. Riwayat penyelesaian order yang paling berpengaruh adalah riwayat selama 7-14 hari terakhir. Contoh, apabila Anda lebih sering menyelesaikan dan jarang membatalkan order jarak jauh dari perumahan ke pusat perbelanjaan, maka kesempatan Anda mendapatkan order dengan tipe tersebut lebih besar. Jadi kalau misalkan dapat trip jauh nih, sering diselesaikan, nanti berarti argo yang besar-besar kemungkinan lebih besar ya kesempatan kita mendapatkan itu, orderan tersebut. Apabila Anda sering online dan menyelesaikan di waktu pagi hari, maka kesempatan Anda mendapatkan order di pagi hari lebih besar daripada di malam hari itu. Apabila Anda lebih sering online dan menyelesaikan order di daerah Jakarta Pusat, maka kesempatan Anda mendapatkan order di daerah itu lebih besar daripada di daerah lain yang tidak pernah Anda kunjungi. Contoh ini di Jogja ya. Jadi kalau semisal saya nih sering online di area UGM, terus saya ke Malioboro, itu saya lebih kecil ya mendapatkan order di Malioboro kalau pas orderannya ini ya menurun. Tapi kalau orderannya meludak ya saya pasti dapat. Cuma ini aja sih, contoh ya, bukannya kalau kita ke Malioboro terus nggak dapat ya, enggak. Kalau yang sering di sana ngensel atau mengabaikan ya pasti masuk yang autobit lah. Cuman kalau pas orderannya memang benar-benar lebih sedikit daripada drivernya, ya kita memang harus menunggu lebih lama ya. Soalnya contohnya saya lebih sering online di area UGM, terus saya nyoba di Malioboro. Nah kayak gitu. Soalnya saya dulu pernah kayak gitu sih. Jadi pas orderannya agak kurang ya,
Saya coba ke Malioboro. Nah, saya di situ udah standby di situ ya, standby. Terus di belakang ada yang datang, depan ada yang datang. Tapi mereka duluan yang dapat. Soalnya mungkin mereka udah lama di situ ya, maksudnya standby-nya setiap hari di situ. Saya kan di rumah terus. Jadi kesempatannya lebih kecil. Itu kalau orderan ini ya. Kalau orderan menurun atau orderannya lebih sedikit daripada drivernya. Tapi kalau orderannya lebih banyak dari drivernya ya pasti dapat. Iya. Terus untuk aktif di area ramai dan jam ramai. Jam ramai go-kart itu jam 6 pagi sampai jam 9. Terus kalau sore jam 4 sore sampai jam 8. Anda dapat cek area dapat dicek yang ramai order melalui peta. Itu ya rekomendasi lokasi ya. Sama head map yang merah, oranye, kuning. Terus berhenti di tempat ramai orderan kurang lebih 30 sampai 45 menit. Jika masih belum mendapatkan order, Anda dapat geser ya, geser lokasi lah, pindah tempat. Terus ini jangan memilih-milih order. Yaitu karena saya auto bid terus ya. Jadi yang masuk berapapun langsung digarap aja lur. Mantap mas. Terus nah ini tadi kan saran ya, langkah-langkah di atas akan meningkatkan kesempatan Anda mendapatkan order. Namun perlu diingat bahwa faktor terbesar untuk mendapatkan order tetap jumlah order di yaitu area Anda itu. Faktor terbesar itu. Yang harus dihindari, membiarkan aplikasi driver tetap aktif ketika sedang beristirahat, mengabaikan, menolak, membatalkan orderan kecuali alasan yang sangat darurat seperti kecelakaan, kerusakan kendaraan, atau bencana alam. Terus menggunakan aplikasi GoPartner yang tidak resmi, melakukan pelanggaran yang menyebabkan akun Anda terkena suspend. Terus ini ada penting, pembuat laporan atau keluhan kesulitan order baik melalui telepon maupun email ke CS Gojek tidak dapat membuat Anda mendapat order. Itu ya penting. Terus tanya jawab di bawahnya. Apakah saya akan mendapatkan order jika saya online di daerah yang saya jarang atau tidak pernah online, atau tidak punya riwayat di daerah tersebut ya. Wah, ini mau congkak banget. Pokoknya intinya ya, kemungkinan Anda mendapat order di tempat itu lebih kecil dibandingkan tempat yang biasanya Anda online. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak mendapatkan ordernya. Pasti kalau semisal orderannya membludak atau banyak akun sortir di situ, terus Anda auto bid, ya pasti dapat ya. Apakah versi aplikasi mempengaruhi alokasi orderan? Versi aplikasi tidak mempengaruhi ya. Namun untuk apa ya, meningkatkan sistem lah ya. Apabila saya baru online lagi setelah lama tidak ngebid, bagaimana saya mendapatkan order? Meskipun Anda belum memiliki riwayat selama 7-14 hari, Anda masih memiliki kesempatan mendapatkan order. Hanya saja mungkin memang harus menunggu order lebih lama dibandingkan dulu ketika Anda masih aktif. Ini ya, riwayat hilang itu 7-14 hari. Kalau libur 1-2 hari enggak ya, enggak hilang ya. Dilihat 7-14 hari ke belakang. Ini sama ya, sama kayak yang tadi ya. Yang di UGM, sering online di UGM tapi coba di Malioboro. Berarti yang di Malioboro lebih ya, menunggu lebih lama lah. Ya mungkin intinya itu ya. Kalau ini kurang lebih sama sih. Kemarin udah tak baca-baca ya. Kurang lebih itu tipsnya dari GoPartner. Saya cuma nambahin dikit ini di kalibrasi GPS ya, Google Maps.
Dan ini kan ada caranya untuk apa, meningkatkan akurasi ya. Buka aplikasi Google Maps, terus ya pokoknya kalau belum diizinkan, izinkan lokasi, terus tunggu beberapa saat sampai lokasi terkini Anda terdeteksi oleh Google Maps. Terus yang ketiga, tekan titik biru pada peta. Yang keempat, pilih opsi kalibrasi kompas, ikuti petunjuk kalibrasi yang muncul. Sekarang pelacakan posisi HP Anda sudah ditingkatkan. Akurasi kompas tinggi ya ini ya. Cuman sekarang ada ini sih, bukan kompas aja ya. Jadi pakai live view kalau nggak salah. Ini tak coba ya, tak praktekin aja. Buka Google Map. Nah ini kan ada titik biru. Kalau titik biru ada cahayanya gini berarti akurasinya udah tinggi ya. Kalau ada kayak senternya ini loh, berarti akurasinya udah tinggi. Kalau rendah nanti ada tulisannya akurasi rendah gitu. Terus kalau ada tulisannya rendah, tinggal klik aja yang titik biru ini. Terus nanti ada, nah ini lokasi kurang akurat, kalibrasikan, ditekan. Nah ini live view ya, jadi bukan apa, bukan kompas, ada kompasnya ada sendiri. Nah ini kalau rendah tadi, rendahnya hilang. Kalau gini udah tinggi lagi. Kalau rendah itu ada tulisan rendah. Nah ini pakai live view ya. Nah ini udah tinggi sih lur. Pokoknya tadi ada ya, yang tadi ya, ini udah nggak bisa rendah lagi ya, paling bisa tapi nunggu agak lama ya. Ini udah tinggi kalau gini. Kalau pokoknya ada senternya gini berarti tinggi ya dia. Kalau rendah ada tulisannya akurasi rendah gitu. Terus nggak semua HP itu bisa akurasi tinggi ya. Soalnya saya kan sebelumnya sales HP Samsung ya, penjual handphone ya. Kemarin ada yang HP 1,5-an, pokoknya di bawah 2 juta ya, antara 2 jutaan sampai di bawah 2 juta itu HP Samsung. Ada yang belum memiliki sensor magnet ya, magnetic sensor. Jadi walaupun digini-giniin, diputer-puter, dikalibrasikan, ya tetap akurasinya rendah. Soalnya memang kemarin itu sampai tak tanyain ke Galaxy konsultan yang di Jakarta, yang di Jogja, yang di Surabaya, itu memang beberapa nggak ada sensor magnetnya ya. Cara ngecek ada sensor magnetnya atau enggak kalau HP Samsung, nanti masuk ke menu telepon ya, menu telepon, terus tekan bintang pagar 0, bintang pagar. Nah nanti muncul seperti ini ya, untuk pengecekan layar. Nah nanti langsung pilih aja sensor. Nah nanti yang ini loh, ada kompas ini loh, magnetic sensor. Nah ini sensor magnetnya, ini yang membuat akurasi bisa tinggi ya. Kalau nggak ada ininya, paling cuma accelerometer, proximity, itu biasanya yang kurang lebih ya 2 jutaan ke bawah lah. Terus ini kan komplit ya, ada magnetic sensor, gyroscope, light sensor, fingerprint. Terus kalau info yang ada sensor magnetnya itu kalau sekarang itu kayaknya mulai A52 kalau nggak salah. Ini saya pakai HP A8 ya. A8 itu dulu saya beli 2018. Dulu saya belinya 6,5. Sekarang udah nggak ada barunya ya. Kemarin ditawar temanku second 1,4 cuman. Nah ini ya, kalau hijau kayak gini berarti dia menunjukkan utara itu sana, bener berarti. Ya saya nggak harus menyarankan Samsung ya, yang lain boleh. Cuman kalau untuk ngecek lebih enaknya pakai Samsung. Jadi cara ngeceknya kayak gitu tadi. Kalau Xiaomi, Oppo, Vivo itu lupa aku ngeceknya.
Soalnya saya memang dulu jualannya memang fokus Samsung ya, jadi ya cuma Samsung yang tak perdalam ilmunya. Kalau A32 yang adiknya itu adiknya A52 ya, kurang tahu sih aku, soalnya udah keluar ya dari Samsung, lupa aku masih ada magnetnya atau enggak ya. Ya pokoknya kalau dulu sih yang kayak ini ya, kayak A8 ini yang ada magnetnya di atas 5 juta ya, 5 juta ke atas itu ada sensor magnetnya. Cuman kalau sekarang lupa aku A52 atau A32 ya. Kalau A52 pasti ada, A32 tapi ada atau enggak ya. Ya sambil di searching di ini Lur GSM Arena ya. Itu untuk cek ini ya, cek sensor magnetnya. Ya mungkin itu aja sih tips tambahan dari saya. Kalau yang lainnya tipsnya dari GoPartner ya, soalnya memang pembagian orderan itu dari sistem. Masalah gacor nggak gacor itu saya nggak bisa menentukan, cuman kalau saya sih ada dua ya, orderannya lagi wangi atau akun kita yang lagi wangi, itu aja sih. Kalau orderannya lagi wangi ya akun kita on auto bid ya pasti masuk ya. Cuman kalau akunnya yang wangi ya tadi harus mengikuti saran dari GoPartner tadi ya, ada kan di aplikasi itu ya, tentang masalah menerima order, terus membatalkan penyelesaian atau mengabaikan, itu kan juga faktor-faktor ya yang mempengaruhi. Terus area, terus itu juga ya apa, cuaca itu juga mempengaruhi ya. Kalau cuaca hujan ya nggak pasti sih, cuman kebanyakan ya kemarin bener kejadian yang video saya sebelumnya itu, dia mau order goret tapi karena hujan terus jauh, ya udah dia ordernya gokar. Oke, ini udah cukup ya menggamblehnya, udah terlalu lama, setengah jam ya. Semoga ada manfaatnya ya. Oke, cukup sekian saya akhiri ya videonya. 3, 2, 1 closing. Oke Lur, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.